hari ini, 243 tahun yang lalu, tepatnya 11 November 1778, pada masa revolusi Amerika, berita intelijen mengatakan bahwa ada pergerakan pasukan gabungan musuh, yaitu pasukan loyalis dan penduduk asli Amerika pada saat itu, yaitu adalah Indian, yang akan menyerang pasukan di bawah kepemimpinan Kolonel Ichabod Alden. Namun karena buruknya kepemimpinan Alden, ia tidak menghiraukan akan berita intelijen itu. Pada akhirnya, benar saja pasukan gabungan musuh itu berhasil mengalahkan pasukan Alden, menewaskan 40 orang, termasuk Kolonel Alden sendiri. Hasilnya, dari peperangan itu, 70 orang tentara Alden ditawan. Dan bahkan peristiwa itu dikenal sebagai Cherry Valley Massacre. Saudaraku yang terkasih, apakah pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa yang sudah kita dengar tadi? Kita dapat belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang mau untuk mendengar, bukan menjadi pemimpin yang seenak diri sendiri. Ketika kita dipercayakan tugas dan tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus memperhatikan fakta bahwa ada orang lain yang harus kita pimpin. Entah itu banyak, entah itu sedikit. Di dalam Alkitab, kita bisa mengambil contoh seorang pemimpin yang digunakan Tuhan untuk memimpin bangsanya. Ya, dialah Musa. Tugas yang diemban Musa dari Tuhan sama sekali tidak mudah, bahkan melebihi kemampuannya. Ia harus memimpin banyak orang Israel yang berperilaku jauh dari sabar atau patuh. Mereka dikatakan tegar tengkuk, keras kepala, sulit diatur. Tugasnya super berat ini harus dilaksanakan Musa bukan hanya 1 tahun, melainkan selama 40 tahun. Saat Musa tengah memimpin bangsa ini, mertuanya Yitro datang mengunjungi Musa dan melihat apa yang dilakukan Musa, serta memberikan nasihat kepada Musa yang bisa kita baca di dalam Keluaran 18 ayat 19-20. Yitro berkata, "Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajar kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan." Setelah Musa mendengar saran Yitro, Musa mengangkat hakim-hakim di bawahnya untuk menangani berbagai permasalahan di antara orang Israel. Pendelegasian akan lebih mempermudah tugas-tugas Musa tanpa harus berarti melepas tanggung jawab. Sebagai pemimpin, Musa menunjukkan sebuah kerendahan hati untuk menerima masukan. Inilah sebuah keteladanan yang sangat baik untuk dicontoh. Pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang mau mendengar saran dan masukan atau bahkan kritikan dari orang lain untuk kepentingan dan kemajuan bersama. Selain itu, jadilah seorang pemimpin yang mau untuk mendengar suara Tuhan berbicara pada kita yang menjadi seorang pemimpin. Apabila kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Allah hari ini dan mengandalkan Allah, maka percayalah kita akan menjadi pemimpin yang baik dan diberkati Tuhan. Kami dari Fisdak Media Ministry, Tuhan memberkati.